Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke. Jikalau siap, nanti kamu dengarkan dan simak betul-betul ya yang Bapak sampaikan ini. Tetapi akan Bapak dahului. Yang pertama adalah supaya kamu menjaga lingkungan bersih ya, ataupun meningkatkan kebersihan. Nah, yang kedua, melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya, dan jangan lupa memakai masker ya, dan jangan sering-sering keluar. Upayakan kamu di rumah, karena di luar sudah tentu ada virus corona ya. Hanya terpaksa saja kita bisa keluar dari rumah. Jadi mohon artinya kamu terapkanlah itu protokol kesehatan itu ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kita tema 3 subtema 2 pembelajaran 4 ya, yaitu keberagaman makhluk hidup ya, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, pernahkah kamu dengar pemburuan liar? Ya, siapa orangnya? Ya, orangnya tentu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi pemburuan liar itu mengambil hewan langka, mengambil hewan atau mengambil beberapa hewan yang dianggap unik ataupun bagus, itu mereka ambil atau mereka tangkap ya. Akibat daripada perburuan liar menyebabkan berkurangnya jumlah hewan yang diburu atau bahkan dapat mengakibatkan kepunahan. Selain itu, perburuan liar juga merusak ekosistem yang berdampak bagi hewan-hewan lain. Perburuan liar juga mengakibatkan adanya serangan-serangan hewan buas yang kehabisan mangsa, terutama hewan karnivora menuju perkampungan terdekat dan menjadikan manusia sebagai mangsa mereka. Nah, ada ini ceritanya ya. Jadi perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nah, mau dengar ceritanya? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak pemeliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupan yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung.
Kenapa, Bu? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan teks di atas. Coba dengarkan. Ada pertanyaan Bapak ajukan. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Iya, coba kamu ingat-ingat apa yang sudah Bapak sampaikan. Iya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Itu mereka lakukan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan habitatnya sendiri. Ya, itulah yang terjadi. 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak pemeliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Ya. 4. Mengapa harimau masuk desa? Harimau masuk desa atau kampung untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju. Apa alasannya? Oke, baik, nanti kamu lanjutkan jawaban pertanyaan ini di classroom kita ya. Oke. Baik, kalau begitu sekian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan bisa menuntaskan di pertanyaan-pertanyaan classroom nanti ya. Oke, setuju ya nak? Oke, kalau setuju nanti silahkan dijawab betul-betul. Didengarkan cerita yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bila mana kamu tidak menyimak betul-betul cerita Bapak itu, maka tidak akan terjawab nanti pertanyaan di classroom. Jadi begitu dulu. Mudah-mudahan kamu sehat, terjauh dari segala sumber penyakit, dan kita sehat selalu. Dan sampai jumpa di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya.